selamat pagi buat anak-anak yang hebat-hebat. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu, Miss Ika ajak kita semua sama-sama angkat satu pujian yang berkata, Bapa Engkau baik. Kita akan pujiin dari awal, sama-sama katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami percaya Tuhan Yesus itu merupakan anugerah yang terbesar bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan di saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami mulai setiap aktivitas kami di hari ini, kami ingin beribadah kepada Engkau. Untuk itu berkatilah setiap ibadah kami ini Tuhan Yesus. Setiap puji-pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar, biarlah ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini Bapa dapat berkenan di hadapan Engkau Bapa. Berkati Miss Ika yang akan memimpin pujian, Miss Ena yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan anak-anak didik yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak hebat, saat ini kita akan masuk di dalam puji-pujian. Untuk itu mesti kita jemput semuanya bangkit berdiri. Oke, dan kita angkat satu pujian yang berkata, Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi tengah pujian ini dari awal. Dari terbit matahari
matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke anak-anak hebat, masih tetap berdiri dan kita akan satu pujian lagi yang berkata waktu Daud melompat-lompat. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Ia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Oke, Misika persilakan duduk dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ena. Dan mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you to grow, glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Dan Miss Ika serahkan kepada Miss Ena. Oke, salam anak-anak. Jadi anak-anak sudah mendengar pujian dari Miss Ika dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari semua anak-anak lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya semua kami, guru-guru, anak-anak di rumah, mama, papa, kami semua masih ada sampai hari ini. Dan sebelum kami mengawali semua tugas, tanggung jawab kami,
baik guru, anak-anak didik kami di rumah, bahkan mama papa, kami mau mengawali dengan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendengar firman. Karena kami tahu hidup kami sampai hari ini, kami bisa mengerjakan sesuatu, semua karena firman yang bisa menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Semua yang mencintai Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Oke. Hari ini kita akan belajar lagi ya, sebagian dari firman Tuhan yang Miss Ena ambil dari kitab Esra. Esra pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Esra pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Anak-anak bisa dengar ya, Miss Ena akan baca dan anak-anak bisa mengikutinya. Judulnya, Kores mengizinkan orang buangan pulang ke negerinya. Nah, kita baca sama-sama ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang setelah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini, ya, bangsa Israel sudah bertahun-tahun mereka menderita di bawah pemerintahan raja siapa tadi? Raja Babel. Dan hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan katakan bahwa hari ini mereka bisa pulang ke Yerusalem. Hore, bangsa Israel bisa pulang ke Yerusalem. Mereka dibebaskan. Nah, tapi mereka pulang untuk apa ya kira-kira? Nah, sesuai dengan firman tadi yang telah kita baca bersama, Raja Kores mengingatkan bahwa mereka dibebaskan untuk membangun bait Allah. Bait Allah yaitu rumah Tuhan.
Wow, senang sekali bangsa Israel ya. Mereka ditugaskan oleh Raja Kores agar mereka pulang, tapi mereka membangun Bait Allah. Bait Allah itu adalah rumah Tuhan ya. Nah, tapi Raja Kores bukan saja memberikan mereka izin, bukan hanya Raja Kores mengingatkan mereka tentang tugas mereka nanti, tetapi Raja Kores memberkati mereka dengan berlimpah-limpah harta. Harta bangsa Israel yang dulunya diambil pada saat pemerintahan Babel, semuanya dikembalikan ya. Dan Raja Kores menyuruh untuk membawanya semua ke Yerusalem. Luar biasa. Mereka sangat-sangat diberkati. Nah, apa yang kita ambil dari cerita firman Tuhan ini? Bahwa di dalam Tuhan tetap ada pertolongan. Tuhan akan memakai dengan cara apa saja. Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberikan jalan keluar. Kalau anak-anak di rumah kesulitan belajar, kalau tetap meminta pertolongan kepada Tuhan dan selalu berusaha, pasti anak-anak bisa. Kalau saat ini kita melihat banyak orang yang sakit ya, bencana terjadi di mana-mana, bukan saja di kota-kota besar, khususnya kita ada di Halmahera Utara, di Galela, di Kao, di Loloda. Kemarin-kemarin itu terjadi banjir, dan sampai-sampai rumah mereka juga rusak, terbawa banjir. Kita tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan berikan jalan keluar. Karena di dalam Tuhan tetap ada saja jalan keluar ya. Ketika kita menaruh harapan, kita belajar percaya, kita tidak mendua hati, pasti Tuhan akan tolong. Dan mungkin pertolongan Tuhan, mungkin anak-anak katakan seperti ini. Saya mau hari ini saya akan bisa mengerjakan tugas saya yang Miss atau teacher kirim. Tapi rasanya susah. Berusaha rasanya susah. Nah, tiba-tiba ada mama yang papa mendampingi anak-anak di rumah. Bisa tolong berikan penjelasan. Nah, jadi bisa saja itu adalah pertolongan Tuhan yang Tuhan kasih lewat mama papa untuk menolong anak-anak. Nah, jadi dengan firman Tuhan ini kiranya kita semua diberkati dan kita selalu merenungkan firman Tuhan ya, supaya hidup kita selalu diberkati dengan kebenaran. Tuhan berkati. Mari anak-anak hebat di rumah, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau begitu luar biasa. Kami percaya kami sudah memuji Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan. Biarlah kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Kami tetap menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Anak-anak di rumah mereka belajar, mereka mengerjakan tugas, guru-guru di sekolah, bahkan mama papa yang mendampingi mereka. Kami percaya Tuhan, lewat pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, kepintaran yang berasal dari Tuhan, kami semua akan diberkati. Dan hari ini kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami, mulai dari pagi hari, siang hingga sore nanti, bahkan malam nanti yang akan kami lewati. Kami percaya Tuhan Engkau akan kawali kami terus, supaya kami dapat melewati hari ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua anak-anak yang diberkati dan mencintai Tuhan, mari sama-sama katakan amin.